Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi dengan saya Ani. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah ya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan 4 rekomendasi ide konten YouTube tanpa menampilkan wajah. Nah, di era yang serba digital ini, banyak orang berlomba-lomba untuk memperoleh cuan lewat online. Salah satu contohnya menjadi seorang YouTuber, karena mereka mendengar berita atau cerita tentang YouTuber-YouTuber besar yang penghasilannya nggak main-main. Nah, hal ini memicu sebagian orang untuk ikut-ikutan jadi YouTuber dan mengadu peruntungan lewat platform YouTube ini. Tapi nyatanya menjadi seorang YouTuber nggak semudah yang kita bayangkan. Bahkan sebagian orang berpikir keras untuk memulainya dan terkendala dengan ide konten. Mereka hanya sibuk memikirkan ide konten apa yang akan mereka buat. Nah, karena terlalu sibuk memikirkan ide konten yang akan mereka buat, malah hanya jadi wacana aja pingin jadi YouTuber. Dan nggak ada actionnya. Ayo, siapa nih di antara teman-teman yang seperti itu? Coba komentar di bawah ya. Padahal saya yakin setiap orang itu pasti punya kelebihannya masing-masing. Mungkin kalian belum menyadari aja kelebihan kalian itu dan belum kalian asah kelebihan itu. Padahal kalau kalian bisa memanfaatkan keahlian itu, bisa kalian jadikan ide konten yang menarik. Dan bahkan lingkungan di sekitar pun atau kegiatan sehari-hari kalian pun bisa kalian jadikan konten loh teman-teman. Tapi kita cuma berpikir, masa sih konten seperti itu bisa dapat cuan? Nah, sebenarnya sih nggak ada yang nggak mungkin ya teman-teman, asal kita yakin, percaya, dan konsisten. Sekarang kita ambil contoh nih, video mukbang atau video lagi makan. Dulu pernah nggak sih kita berpikir bikin video pas kita lagi makan? Pasti nggak kepikiran kan? Tapi nyatanya penontonnya banyak juga kan? Kita nggak pernah berpikir kalau video tersebut itu sebenarnya bermanfaat untuk orang lain. Contohnya nih, saat orang lagi sakit nih, terus nafsu makan mereka hilang, tapi dia pengen makan. Nah, gara-gara ngelihat konten kita lagi makan atau mukbang, jadi nafsu makan mereka kembali atau mereka bisa makan lagi seperti sedia kala. Terus atau orang nih yang nggak pengen gitu makan sendirian, terus dia lihat video kita lagi mukbang, kan berasa lagi ditemenin tuh makannya walaupun secara online. Nah, kita kan nggak pernah tahu video tersebut itu bermanfaat buat orang atau enggak. Nah, sebenarnya apapun bisa kita jadikan konten ya teman-teman, mulai dari kegiatan sehari-hari atau kegiatan di sekeliling kita. Tapi ingat ya teman-teman, nggak ada sesuatu yang instan, semua butuh proses. Jangan pernah lihat kesuksesan orang pas lagi mereka sukses. Lihat juga prosesnya ya. Ibaratnya nih, kita mau makan. Terus kita harus memprosesnya dulu kan. Memproses masakan tersebut kan. Seperti kita beli bahan-bahannya, terus proses masaknya, baru kita bisa menikmati makanan tersebut. Atau contoh lain, seorang petani, nggak mungkin dong dia langsung manen hasil panennya. Pasti kan mereka harus mengolah tanahnya, terus memberi pupuk, terus menanam bibitnya, lalu baru mereka bisa menikmati hasil tanamannya, bisa mengambil buahnya atau bisa memetik sayurannya, kan seperti itu ya teman-teman. Jadi semua itu nggak ada yang instan, semua butuh proses. Sama halnya kita menjadi seorang YouTuber, pastinya kita harus bikin channelnya dulu, upload videonya, terus kita harus merawat channelnya, biar channel kita tuh makin berkembang. Nah, intinya apa pastinya? Konsisten. Jadi kita harus konsisten upload video. Nah, baru kita bisa mendapat penghasilan dari channel tersebut. Yang penting itu kita harus konsisten, yakin, dan percaya ya. Terus gimana nih kalau kita nggak pede tampil di depan kamera atau berbicara di depan kamera, tapi pengen banget jadi YouTuber? Emang sih banyak sebagian orang yang nggak pede tampil di depan kamera, tapi mereka masih bisa kok jadi YouTuber dan memperoleh penghasilan dari YouTube. Karena YouTube tidak melarang pembuatan konten tanpa memperlihatkan wajah, asalkan video yang diupload tidak melanggar pedoman komunitas dan kebijakan YouTube. Nah, berikut saya akan memberikan 4 rekomendasi ide konten YouTube tanpa memperlihatkan wajah yang bisa kalian jadikan referensi ya teman-teman. Nah, yang pertama, alam pedesaan. Nah, jika kalian tinggal di pedesaan yang memiliki pemandangan yang bagus, nah ini nilai plus banget nih buat kalian.
jadikan ide konten ini untuk YouTube kalian. Karena ide konten seperti ini nggak memerlukan biaya yang besar ya teman-teman. Kalian cuma cukup merekam dengan handphone kalian. Kalian bisa merekam video dokumenter aktivitas kegiatan sehari-hari orang di desa. Atau kalian bisa merekam pemandangan alam di desa. Nah, yang paling penting itu kalian nggak perlu muncul di depan kamera, karena kan konsepnya pemandangan di desa atau kegiatan di desa kan. Nah, contohnya seperti channel ini ya. Nah, di sini kita lihat videonya lumayan bagus ya kualitasnya teman-teman. Tapi kalau teman-teman baru mulai buat channel seperti ini, lebih baik pakai aja kamera yang ada di handphone kalian dan pakai alat seadanya aja, nggak apa-apa kok. Semua kan butuh proses. Nanti kalau misalkan channel kalian sudah berkembang dan channel kalian sudah bisa menghasilkan, baru kalian bisa mengupgrade alat-alat konten ya. Jadi kalian bisa beli kamera, bisa beli stabilizer, dan bisa buat video yang berkualitas. Nah, kalau untuk pemula nggak apa-apa, pakai aja peralatan seadanya ya teman-teman. Nggak apa-apa kok goyang-goyang sedikit videonya, nggak apa-apa. Yang penting kalian konsisten aja bikin video yang banyak ya. Ide konten selanjutnya yang kedua, DIY atau kerajinan tangan. Nah, kalau kalian nih punya skill khusus dalam membuat atau mendaur ulang bahan-bahan dari barang bekas dan kalian bisa menjadikan sesuatu, nah ini nilai plus banget nih buat kalian. Apalagi konten seperti ini tuh nggak perlu memperlihatkan wajah ya. Kalian hanya perlu merekam tangan kalian saat membuat sesuatu ya teman-teman. Tapi misalkan nih teman-teman nggak ahli bikin sesuatu, teman-teman bisa lihat kok di YouTube cara membuat sesuatu, terus kalian bisa ngikutin konsepnya atau ide kontennya. Tapi intinya sih kalian harus bikin video kalian sendiri, versi kalian ya teman-teman. Kalian nggak apa-apa contek idenya, tapi kalian harus merekam video tersebut sendiri ya. Dan bahkan konten seperti ini juga nggak perlu biaya yang besar ya teman-teman. Kalian cukup cari barang-barang bekas yang bisa kalian jadikan sesuatu ya teman-teman, sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu yang bisa digunakan lagi. Nah, tapi kalian harus juga belajar cara editnya ya. Gimana cara ngeditnya biar videonya tuh terlihat menarik dan dalam durasi yang singkat ya. Nah, contohnya seperti channel seperti ini ya teman-teman. Nah, kalian bisa contek aja idenya, kalian bisa bikin ulang video tersebut, kalian bisa jadikan konten ya. Dan ini nggak perlu biaya karena kalian cuma pakai barang-barang bekas aja ya. Nah, seperti itu contohnya ya teman-teman. Selanjutnya yang ketiga, membaca puisi atau membaca quotes atau kata-kata motivasi. Seperti itu ya teman-teman. Pasti teman-teman tahu kan channel-channel yang seperti ini. Nah, jika kalian memiliki artikulasi bahasa yang bagus, kalian bisa bikin konten seperti ini ya teman-teman. Kalian hanya perlu bermodalkan suara untuk membaca puisi atau membaca kata-kata motivasi, dan kalian bisa menambahkan tulisan slideshow gitu ya teman-teman, dan tinggal tambah background video atau background foto ya. Nah, jika kalian punya kemampuan menulis puisi atau menulis kata-kata motivasi, bisa kalian jadikan nilai plus untuk channel kalian ya teman-teman. Nah, di samping itu kalian juga bisa mengasah kemampuan menulis kalian dan menjadi sarana untuk mencurahkan isi hati kalian lewat video ya. Atau kalau kalian masih bingung gimana cara dapetin tulisannya atau puisinya atau kata-kata motivasinya, kalian bisa cari aja di Google, terus kalian catat atau kalian screenshot. Nah, kalian bisa bacakan, terus kalian rekam, terus kalian tambahin slideshow tulisan gitu ya teman-teman, terus tinggal tambahin background. Nah, seperti itu ya, mudah banget kan, gampang banget. Cuma kalau bisa sih backgroundnya harus original ya teman-teman, jadi nanti bisa dimonetisasi channelnya. Nah, contohnya seperti video seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat aja gimana mereka membuat videonya, gimana cara mereka baca kata-katanya, kata per katanya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang keempat nih, memasak. Nah, channel seperti ini cocok banget nih buat ibu rumah tangga yang pengen jadi YouTuber dan memperoleh cuan dari YouTube. Nggak perlu pakai alat-alat yang mahal atau komplit seperti chef-chef terkenal. Nah, kalian bisa pakai peralatan seadanya yang ada di dapur kalian, yang biasa kalian pakai atau kalian gunakan saat memasak sehari-hari ya teman-teman. Nah, apalagi nih kalau misalkan teman-teman punya resep keluarga yang belum banyak orang tahu ya. Nah, kalian bisa bagikan resep masakan tersebut
di channel tersebut ya, di channel ini ya teman-teman. Nah kalian nggak perlu tuh tampil di depan kamera, karena kita hanya perlu menampilkan video saat kita memasak dan kita menjelaskan step by stepnya gimana cara masaknya dan resep-resepnya ya teman-teman. Nah pastinya teman-teman harus selalu jujur dalam menyampaikan resep-resepnya ya, karena penonton itu nggak bisa nyium aroma atau bisa merasakan masakan tersebut lewat sebuah layar video ya. Tapi gimana nih kak, kan video tentang memasak itu udah banyak yang buat. Nggak apa-apa ya teman-teman, karena pada dasarnya setiap orang itu pasti butuh makan kan. Nah, pasti orang itu bosen dong dengan makanan yang itu-itu aja. Pastinya mereka mencari referensi atau mencari ide-ide masakan terbaru yang belum pernah mereka masak. Nah, seperti itu contohnya ya. Nah, contohnya nih seperti penjual di pasar, penjual sayur di pasar. Nah, mereka kan jualan itu samping-sampingan, depan-depanan. Itu kan semua jualan sayur kan ya, teman-teman. Tapi tetap aja kan mereka laku dan banyak yang beli. Nah, sama halnya seperti channel tersebut. Pasti kalau misalkan orang butuh, pasti mereka bakal mencari. Nah, karena orang banyak yang membutuhkan channel-channel seperti ini, nggak menutup kemungkinan nih kalau channel kalian juga ditonton banyak orang. Kan kita nggak tahu ya, yang penting kita usaha aja dulu. Urusan hasil mah serahin aja sama yang di atas, dan kita perlu konsisten juga ya. Nah, contoh channelnya seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat aja nih konsep videonya tuh seperti apa, terus gimana caranya bikin videonya menarik, terus gimana caranya tampilan final setelah masakannya jadi tuh gimana, terus bikin thumbnailnya gimana. Sebenarnya sih yang harus kalian pelajari tuh itu ya teman-teman, cara buat thumbnailnya. Jadi saat orang pertama kali ngelihat thumbnail kalian tuh jadi tertarik, pengen nyoba. Nah itu sebenarnya yang perlu kalian pelajari sih itu ya teman-teman. Nah sebelum kalian memulai menjadi YouTuber dan memilih konsep tidak menampilkan wajah di depan kamera, sebaiknya kalian pilih dulu ide konten yang paling kalian kuasai ya teman-teman. Jadi kalian bisa membuat video tersebut menarik dan tidak akan menjadi beban saat kalian membuat video ke depannya nanti ya teman-teman. Nah, untuk mengetahui ide konten apa yang kalian kuasai, kalian harus menggali potensi kalian dan mencari tahu berdasarkan minat atau keahlian kalian ya, agar di dalam membuat video nanti kalian nggak akan kesulitan dan nggak akan menjadi beban. Dan pastikan saat kalian membuat konten, buatlah konten yang seoriginal mungkin, yang kalian buat sendiri, yang kalian rekam sendiri. Karena dengan kalian membuat konten yang original akan membuat channel kalian bisa dimonetisasi dan terhindar dari klaim hak cipta. Nah, pastikan juga kalian harus konsisten dalam mengupload video jika kalian serius menjadi YouTuber. Jangan sampai nih hanya semangatnya di awal doang. Pas udah pertengahan jalan kalian berhenti begitu aja. Jadi belajarlah untuk konsisten dalam mengupload video dan kalian bisa menjadwalkan untuk membuat video ya teman-teman. Jadi kalian bisa lebih konsisten lagi. Dan ingat ya teman-teman, nggak ada sesuatu yang instan. Pasti semua butuh proses. Nah segitu aja rekomendasi ide konten tanpa memperlihatkan wajah dari saya. Nah, jika teman-teman masih ada yang belum paham seputar pembahasan kita tadi atau mau ada yang ditanyakan seputar YouTube, teman-teman bisa komentar di bawah ya, atau bisa DM ke Instagram saya. Oke teman-teman, seperti itu aja video kali ini. Jika video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video. Assalamualaikum.